Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Kutai Barat merayakan HUT kemerdekaan dengan membentangkan bendera merah putih berukuran 45 x 35 meter. Warga di berbagai daerah di Kaltim masih menggelar lomba memperingati HUT kemerdekaan. Kebakaran lahan membuat panik warga Mugirejo, Samarinda. Relawan dan petugas pemadam kebakaran bergerak cepat memadamkan api yang membakar lahan di Jalan Mugirejo, Gang Lestari, Sungai Pinang, Samarinda. Mereka harus bergerak cepat karena lahan ini dekat dengan permukiman. Ya, masih ada sambungan ke Lestari 1 juga ada tembusan gini. Ketua RT setempat menduga api berasal dari pembakaran lahan. Warga diliputi kepanikan karena kobaran semakin membesar dan mendekati rumah. Perkembangan nanti di 87-kan kembali. Iya. RT-nya tak telepon. Saya ditelepon warga tadi di situ. Pas lagi di rumah ditelepon ada api di depan rumah. Jadi saya bersama warga sambil menunggu pemadam, saya dengan pemadaman seadanya air kita putus dari bawah, airnya lari ke atas ini. Ya. Kondisi api waktu diketahui pertama itu seperti apa, Bang? Apa sudah membesar atau gimana, Bang? Oh, sudah besar, kita taunya sudah besar, ya. Ada kepanikan tadi, Bang? Sempat panik karena sudah dekat rumah, mepet sudah. Ya. Untuk dugaan sendiri apa ini, Bang? Kalau dugaan sendiri ini dari pembakaran lahan ini, orang berkebun sepertinya. Karena ada bekas bakaran awalnya. Masih ada asap. Kayu-kayu. Upaya memadamkan kobaran tidak berjalan mudah karena relawan dan petugas pemadam kebakaran kesulitan mendapatkan sumber air. Kobaran berhasil dipadamkan setelah mereka berupaya lebih 1 jam. Ya, upaya yang dilakukan karena kita punya anggota dari relawan dari Red Cat 7 dan Balaka dari Posko Mugirejo, kita sangat syukur alhamdulillah dibantu untuk mengatasi semua masalah kebakaran lahan yang ada. Kendala di lokasi, Pak? Untuk kendala di lokasi mungkin masalah air aja, kita titik air nggak ada, kering ya, itu aja. Polisi yang menyisir lokasi kebakaran akhirnya menemukan api ternyata berasal dari pembakaran lahan. Kali ini, polisi hanya memberikan imbauan agar warga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jadi gini, kami bersama dengan tokoh masyarakat, ketua RT, dan juga para relawan yang ada di Mugirejo, itu mendapat informasi adanya kebakaran lahan, maka kami cek lokasi, dan kami dapatkan memang ada oknum warga kita yang membuka lahan dengan cara membakar. Nah, makanya cepat tadi kita bersama dengan tokoh masyarakat, kemudian relawan yang ada di Mugirejo, kita bersama-sama memadamkan api yang sudah mulai membesar. Luas lahan yang terbakar lebih 1 hektar. Masyarakat diimbau tidak membakar lahan dan sampah saat kemarau. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Fogging atau pengasapan ini dilakukan relawan Taruna Samarinda atau RTS di permukiman warga Jalan Batu Besaung, Gang Hawai 1 RT 26 Sempaja Utara, Samarinda Utara. Relawan turun tangan setelah warga meminta bantuan menyusul penyebaran demam berdarah. Hanya saja, akibat keterbatasan peralatan, para relawan ini hanya membawa 1 mesin pengasap.
Agar pengasapannya merata, relawan yang membawa 7 personel itu bekerja secara bergilir. Dari kami RTS mengadakan fogging Fogging ya, untuk masyarakat di Batu Cermin. Batu Cermin ya. Ada berapa anggota yang dibawa dan berapa peralatan? Untuk peralatan kita cuma satu punya perangkat peralatan dan untuk jumlah personel sekitar 7 orang. 7 orang ya. Ini termasuk kegiatan permintaan warga. Ada apa di tempat ini sebenarnya? Ini permintaan dari warga karena ada yang sudah mengena DPD. DPD ya. Warga menyatakan bantuan pengasapan ini mereka sampaikan setelah wabah demam berdarah meluas. Tercatat 1 anak meninggal dan 3 lainnya dirawat di rumah sakit. Kebetulan beberapa hari ini memang anak-anak kena dampaknya demam berdarah. Dan kebetulan tadi pagi saya melapor ke Pak Sasa, penanggapan Pak Sasa langsung diturunkan timnya. Ada berapa warga di sini Pak yang kena Pak DPD? Totalnya? Sekitar orang 3. Orang 3, anak-anak semua, orang dewasa? Iya, anak-anak semua. Anak-anak semua. Rata-rata SD. SD. Kondisinya gimana Pak? Kalau yang sekarang masih kritis. 1 masih dirawat ya? 1 masih dirawat, yang 1 alhamdulillah sehat, yang 1 meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, untuk Berapa? 1, 2, 3, 4 pertama ya. 4. Nah, yang 1 ini meninggal. Oh, yang 1 meninggal. Ya, Itu ini. DPD juga atau gimana Ya, Pak? BPD juga sama. Anak umur berapa Pak? Kurang lebih 7 tahun 7 tahun. Ya. Meninggalnya kapan Pak? hari ini. Hari ini tadi? Iya. Berarti sempat dirawat di rumah sakit Rumah sakit sempat hampir semingguan ya. Kurang lebih hampir semingguan. Laki-laki apa perempuan Pak? Perempuan. Perempuan. Nah, yang lainnya Yang lainnya anak saya laki. masih di rumah sakit? Ya, yang 1 ini perempuan tapi sudah Keluar. keluar. Berarti tinggal berapa orang di sini yang di rumah sakit Pak? Tinggal satu aja. 1 ya. Iya. Agar wabah ini tidak makin meluas, warga meminta pemerintah kota bergerak cepat untuk mengatasi merebaknya wabah DBD tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Revitalisasi tepian Ahmad Yani Tanjung Redap Berau masih berlangsung hingga Senin siang. Kawasan yang sebelumnya menjadi tempat pedagang berjualan saat sore dan malam hari itu diperindah dan dijadikan sebagai pusat kuliner sekaligus tujuan wisata di Kabupaten Berau. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan, program revitalisasi ini masuk dalam anggaran tahun 2023. Untuk mengerjakan proyek tersebut, Dinas PUPR bekerja bersama pihak lain agar kawasan ini menjadi lebih humanis dengan mengandalkan kearifan lokal. Pada tahun ini, tahun 2023, kami Dinas PUPR memprogramkan revitalisasi jalan dan bangunan pelengkap kawasan Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Ahmad Yani. Nah, khusus untuk Jalan Ahmad Yani ini adalah kita konsepnya menata pedestrian. Nah, kita membangun pedestrian yang humanis, kemudian kita padukan kearifan lokal dan konsep pariwisata. Jadi dalam perencanaannya konsep pedestrian ini kita berkoordinasi dengan konsultan perencana yang merencanakan penataan kawasan Malioboro.
Pemerintah menyiapkan dana 27,7 miliar rupiah untuk proyek yang ditargetkan rampung Desember tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.